Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aizzanar kiram ashabu qanatu Majelis Ulama Indonesia sanuqaddimukum nasroh al-khabar waqi bimadatul Bekasi halian ma'akum Tiffany Hadir Rahmawati Madinatul Bekasi fi habari minha. Mengawali berita hari ini, pemirsa, seiring dengan semakin mendekatnya masa kampanye pemilihan umum 2024 pada 28 November 2023, para pejabat publik yang terkait tim pemenangan Pilpres dan Pileg didesak untuk segera mengajukan pengunduran diri. Hal ini demi menjaga netralitas ASN, TNI Polri di lingkungan instansi yang dipimpinnya. Desakan tersebut disampaikan oleh pengamat militer Slamet Ginting dan pakar komunikasi politik Dr. Henry Satrio dalam acara Menara Perubahan Talks yang diselenggarakan relawan Menara Perubahan di Jalan Sungai Ambas, Jakarta Selatan, Rabu 15 November 2023 pagi. Sementara Henry Satrio menambahkan, selain pejabat tersebut, para pejabat yang berpotensi mengalami benturan kepentingan karena berasal dari partai politik pendukung capres-cawapres tertentu juga harus mundur. Untuk itu, Henry Satrio meminta agar rakyat harus bersatu karena hanya dengan demikian mereka bisa menolak kemauan elit yang mendorong TNI Polri tidak netral karena mendukung pasangan calon tertentu dalam Pilpres. Ia mengingatkan para pejabat agar tidak meremehkan sejarah yang sudah mengajarkan kita bagaimana segala hal bisa terjadi bila rakyat marah sebagai peristiwa jatuhnya Soeharto pada 1998. Senada dengan Henry, Slamet Ginting meminta masyarakat untuk memegang statement Panglima bahwa TNI itu netral. Berita selanjutnya, pemirsa, geliat usaha sektor informal pedagang pasar malam terus bangkit, di mana gelar dagangan setiap Rabu malam dalam 1 bulan ada 4 kali berjualan. Ini sangat membantu ekonomi keluarganya. Karena aktivitas dagang malam hari, para pelaku usaha selama ini mengeluh terkait sumber penerangan lapaknya, di mana lebih 75 yang berdagang di Jalan Wisma Jaya, Kelurahan Durenjaya. Aji Ali Sabana, selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kota Bekasi, dalam rangka memperingati HUT Partai Nasdem ke-11 mengunjungi sekaligus menyerahkan simbolis KWH listrik yang menjadi solusi terkait sumber penerangan tersebut. Rabu 15 November 2023 malam, perwakilan pedagang Arif menyampaikan bahwa bantuan KWH listrik dari Ketua DPD Nasdem sangat dinantikan pedagang. Berita selanjutnya dilansir oleh Radar Bekasi. Pemirsa, gara-gara tak diberi rokok, seorang pengamen tusuk pria hingga berimbas darah di RT RW 31 Mutiara Gading Timur, Mustika Jaya, Kota Bekasi, Rabu 15 November 2023 malam. Tokoh masyarakat Mubahi menjelaskan, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Pelaku diduga pengamen kesal dengan perlakuan korban. Mubahi tidak mengetahui persis kondisi korban dalam kondisi sadar atau tidak. Yang pasti, kata dia, setelah itu korban langsung dipukul dengan batu ditusuk oleh terduga pelaku. Setelah kejadian, kawanan terduga pelaku tersebut langsung kabur menggunakan motor, namun 1 orang berhasil ditangkap warga. Berita selanjutnya, program magang di industri belum bisa diikuti oleh seluruh siswa kelas 12 Sekolah Kejujuran. Tetap bersama kami karena berita selengkapnya sesaat lagi. Saya akan berbagi informasi kapan tahun baru Islam 1444 Hijriah Muharram, terutama untuk kesehatan kita. Akhirnya menjadi mualaf setelah sekian lama melakoni hidup sebagai seorang Buddha. Adalah
Kiai Haji Jamalul Lail yang juga salah satu ketua MUI Kota Bekasi yang mengisamkan masa Yasuki dengan bacaan syahadat. Kemudian ditutup dengan doa. Kembali lagi bersama saya Tiffany Hedi. Berita selanjutnya dilansir oleh Radar Bekasi. Program magang di industri belum bisa diikuti oleh seluruh siswa kelas 12 Sekolah Kejujuran. Sebab program tersebut hanya baru dikhususkan bagi SMK PK. Ketua Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Bekasi, Wiro Sudirjo, menyatakan bahwa program magang bagi siswa kelas 12 saat ini hanya dibuka untuk SMK PK. Saat ini, terdapat 10 SMK pusat keunggulan di kota maupun Kabupaten Bekasi. Jumlah tersebut masih terbatas dibandingkan dengan total SMK di wilayah tersebut. Menurutnya, setiap sekolah sebenarnya sudah memiliki kesiapan dalam menjalani program magang. Namun, belum banyak perusahaan yang memberikan fasilitas magang kepada dunia pendidikan. Harapan dunia pendidikan adalah agar industri bersedia membuka hubungan yang erat dan luas untuk program link and match seperti magang. Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu upaya peningkatan kemampuan kompetensi lulusan SMK sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang diinginkan industri. Akhirnya hari ini dilansir oleh Radar Bekasi. Festival Nusantara Venus SMP Al-Muslim 2023 sukses digelar Selasa 14 November 2023. Kegiatan rutin tahunan ini berlangsung meriah dan unik. Kemeriahan terlihat dalam partisipasi ratusan peserta yang mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia. Sedangkan keunikan acara ini terlihat dari adanya bazar makanan Nusantara dan penampilan fashion show yang menggunakan bahan dasar daur ulang seperti plastik dan kertas. Selain itu, festival juga menyajikan berbagai souvenir kreatif dari bahan daur ulang. Beragam atraksi budaya dan hiburan turut ditimpalkan dalam kegiatan yang digelar di lapangan Al-Muslim Tambun Selatan tersebut. Venus bertujuan mengenalkan budaya Nusantara kepada peserta didik. Hal tersebut sangat penting mengingat tentang era digital yang kini sulit dibendung. Lebih lanjut, Venus merupakan proyek kolaborasi dari beberapa mata pelajaran seperti Green Education, IPS, SBK, Leadership, Prakarya, Bahasa Indonesia, dan TIK. Sementara, Kepala SMP Al-Muslim, Tri Retnosari, memberikan apresiasi atas penyelenggaraan Venus. And that was the news for today. Stay tuned Bekasi City in the news actual and up to date. I am Tiffany Hedi Ramawati. See you in the next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.